Tuhan. Salam Bapak Ibu. Apa kabar semua? Puji Tuhan, segala keadaan baik dan sehat. Semua karena anugerah Tuhan dan puji Tuhan. Sudah siap untuk ibadah hari ini?
kami akan memulai ibadah ini. Kiranya puji-pujian ini akan menjadi upaya kami di hadapan-Mu. Dan sahabat-sahabat kami yang belum datang, kiranya Engkau urapi selamat sampai di tempat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Jangan juga dulu Bapak Ibu. Puji nama Tuhan.
begitu saya sendiri yang akan bersaksi. Puji nama Tuhan, dalam bulan-bulan ini Tuhan sangat sayang pada keluarga kami. Puji nama Tuhan. Dari awal bulan puasa, ayahnya Abel katanya kambuh. Saat itu tabungan kami sangat menipis. Dan pada waktu puasa akhir itu, waktunya berbuat tidak punya uang sama sekali. Tapi puji Tuhan, selain dari sahabat-sahabat semua yang telah menolong, pas waktunya kontrol, bosnya Tulung Agung datang. Bosnya Tulung Agung datang masih HM. Puji Tuhan, itu bisa menolong berobatnya dia. Terus setelah itu sudah berjalan lancar, lalu maksudnya Abel masuk SMP. Dia keinginannya sangat tinggi ya. Kita juga uang cuma 1 juta. Puji Tuhan, dia diterima di SMP Negeri 2. Dan pas tes kelas unggulan, puji Tuhan dia diterima. Saya bilang dia tahun ajaran ini full day, tapi dia tidak. Saya cuma punya uang 1 juta, saya dalam hati Tuhan, gimana caranya? Pas setelah tes dia masuk kelas unggulan, bayarnya masuknya 2 juta, terus seragam dan lain-lain 2 juta, 4 juta. Saya punya uang 1 juta. Sedangkan waktu itu harus langsung bayar. Puji nama Tuhan, saya langsung telepon masanya Kepan. Dan puji nama Tuhan, saat itu juga Tuhan tolong. Namanya kita langsung transfer dan saya puji Tuhan langsung bisa membayar. Puji nama Tuhan, itulah kebaikan Tuhan pada keluarga saya. Dari ayahnya mulai kamu sampai sekarang, puji nama Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan terima kasih pada semua jemaat yang telah mendoakan keluarga kami bersama Abel. Puji nama Tuhan, itulah kesaksian saya. Mungkin bagi bapak itu mudah, tapi bagi keluarga saya sangat sulit. Terima kasih, itulah kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus sangat baik. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan ibadah ini. Ini saatnya kita akan mendengarkan dalam firman Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah pulang. Lainkan janji-janjinya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanmu. Kau yang lebih
kasih Bapa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa pada saat pagi yang indah ini. Kami boleh memuji dan menjaga nama Engkau ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau gak pernah menepati semua janji-janji ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau selalu menjadi pemenang ya Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami masing-masing, kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu menepati janji-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, rencana-Mu itu selalu indah di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat dan marifat bagi kami yang mendengarkan, bagi yang memberikan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk menerima kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Ayub pasal yang ke-24. Kitab Ayub pasal yang ke-24 ayat yang ke-2. Begini bunyi firman Tuhan saat pagi hari ini. Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak lalu mengembalakannya. Sekali lagi, ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak lalu mengembalakannya. Pada saat pagi hari ini, saya masih berbicara mengenai garisnya Tuhan. Apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah kita dengar melalui lewat kesaksian tadi, bahwa segala sesuatu itu ada batas. Batas kemampuan, kekuatan kita, dan juga batas kekuatan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita di luar pagar, tetapi Tuhan menginginkan kita di dalam pagar. Ngerti maksudnya? Kalau kita di luar pagar ini Tuhan, batasnya Tuhan. Kalau beberapa hari yang lalu, saya ketemu dengan teman lama, dia sudah berbolak-balik di gereja itu sampai 8-10 kali. Yang dicari cuma satu, damai sejahtera. Saya katakan, yang kamu cari siapa? Tuhan semua. Nah, kalau yang dicari Tuhan, Tuhan itu sumbernya damai sejahtera. Dimanapun kamu berada, di gereja manapun kamu berada, kalau damai itu timbul, maka kamu akan bisa berbuat. Tetapi jika tidak, bereskan dulu permasalahan dari awal. Kamu harus kembali ke awal. Kamu dulu dari gereja mana? Kamu bereskan dulu. Kamu punya masalah dengan siapa, bereskan dulu. Segala sesuatu itu ada namanya batas. Kalau di dalam kitab Ayub ini seringkali saudara bapak itu tahu ya ceritanya Ayub ini, bagaimanakah perjalanannya Ayub sampai dia bisa berhasil. Bisa dikatakan Ayub adalah orang yang paling saleh, orang yang takut akan Tuhan, dan bahkan dalam hidupnya selalu memberikan suatu persembahan yang khusus kepada Tuhan melalui apa? Ternaknya. Makanya Tuhan memberkati lebih dari segala pikiran manusia. Kita mungkin pinginnya cuma 1, 2, 3 orang, 3 hal, tetapi Tuhan kasih lebih.
Kalau Bapak Ibu juga melihat ceritanya dari Salomo hanya meminta hikmat, kebijaksanaan, tapi Tuhan juga memberikan lebih dari semuanya. Jadi Tuhan itu akan menepati segala janjinya. Dia tidak akan pernah gagal. Dia akan selalu menolong kita, dan Dia juga akan memberikan tempat yang paling nyaman, yang tidak bisa orang kasih. Melalui satu hal tentang yang namanya boundary line ini, atau yang dikatakan bahwa garisnya Tuhan, kita jangan sampai keluar dari garisnya Tuhan, supaya apa? Orang tidak akan menggeser setiap batas kita. Orang tidak akan bisa menggeser atau merampas setiap apa yang kita miliki saat ini. Walaupun kita tidak memiliki banyak harta secara duniawi, tapi kita memiliki harta secara rohani. Itu yang paling terpenting. Yang Tuhan mau adalah kerohanian kita itu dibentuk. Jangan sampai kita keluar dari karirnya Tuhan. Maksud dari kitab Ayub ini pasal 24 ini ayat yang kedua dikatakan bahwa dulu orang Israel pakai batu yang namanya pembatas tanah. Ini secara jasmani ya. Nah, namanya adalah markas batas, atau bisa dikatakan sekarang bahasanya patok. Nah, kalau orang jahat yang sengaja menggeser patok itu pas malam hari, bukan itu di pagi hari. Ya namanya orang pengen tangannya luas, tangannya lebar, patok itu cuma segitu toh. Nanti malam itu patok tak geser aja deh. Ada orang yang biar punya tangannya sempit, dia tidak mengetahui segala sesuatu yang dia kerjakan, yang dia lakukan itu justru itu membuat Tuhan marah, membuat Tuhan itu sedih, membuat Tuhan itu kecewa. Kecewanya di mana? Di saat kita sudah mengenal pribadi Yesus, kita menjual Yesus. Tuhan punya hati yang cemburu. Tuhan katakan jangan sampai hidupmu itu mempunyai dua tuan. Tuhan iblis, Tuhan surga, Tuhan neraka. Jangan sampai. Jangan kita menduakan hati kita itu di hadapan Tuhan, dan kita harus yang namanya mempunyai garis, mempunyai patok yang benar-benar supaya orang itu tidak mencurinya, supaya Tuhan itu tetap membatasi apa yang kita bisa kerjakan. Kalau tidak bisa ya jangan kerjakan. Ya. Pujian yang terakhir kata, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari janjinya Tuhan. Mungkin saat ini ya, apa yang disaksikan itu hati keluarga, mungkin punya hati bahwa aku ingin yang lebih. Itu secara manusia, ya namanya manusia, inginnya lebih. Tapi apa boleh daya kekuatan kita itu terbatas. Tapi kasih Tuhan tak terbatas. Kasih Tuhan itu akan terus mengikuti perjalanan kita. Punya sedikit ataupun besar, Tuhan akan tetap memberkati. Yang terpenting di sini adalah apa yang kamu miliki, satu yang kamu pegang, peganglah dengan kuat dan kuat. Jangan sampai ada satu orang pun yang mencuri berkatmu. Jika berkat itu sampai tercuri, berarti itu sudah ada celah, pagarmu sudah mulai bocor. Kembali lagi, bagaimana caranya kita bisa menikmati, bagaimana kita bisa menjaga yang namanya patok di dalam hidup kita. Di setiap gereja atau setiap perkumpulan ataupun setiap persekutuan itu punya yang namanya batas garis merah. Tidak boleh dilanggar. Kita ke tempat gereja A ataupun gereja B ataupun gereja B ke gereja A itu juga punya garis. Tidak boleh dilanggar. Karena apa? Setiap organisasi persekutuan punya aturan sendiri.
Jadi jangan sampai kita melanggar batasnya itu. Ya. Secara jasmani orang akan menggeser harta dan bahkan dilakukan di waktu malam hari. Tujuannya mencuri itu datangnya nggak mungkin di saat siang bolong, kecuali benar-benar kepepet kalau ada di Alfamart atau orang belanja nyicil motornya, lain lagi ceritanya. Tapi kalau namanya harta benda, otomatis orang yang mencuri itu pasti kelihatan, nggak mungkin jauh dari lingkungan. Karena apa? Sudah tahu tempat-tempatnya, sudah tahu sering orang ibu ini biasanya kalau orang rumah jam sekian itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan itu kelihatan. Oh, orangnya sedang keluar. Jadi jika aku mencuri nanti jam-jam ini, nah itu kita yang mencuri. Dasarnya seorang pencuri seperti itu. Sudah tahu tempat-tempatnya, sudah tahu jam terbangnya, dan punya rumah. Begitu pula keadaan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya secara rohani, prinsipnya buat kita sekarang adalah jangan menggeser setiap patok lama yang dipasang oleh nenek moyang kita. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita sejak dulu, jangan sampai orang lain itu bisa menggeser hidupmu kenal Kristus. Jangan sampai. Prinsipnya adalah menghormati haknya orang lain. Ya. Jangan sampai kita juga menggeser standarnya Tuhan, dan juga jangan kita mempunyai rasa benci kepada orang yang serakah. Justru kita berdoa kepada mereka. Kita doakan mereka, Tuhan kasihilah saudaraku yang serakah itu, supaya bisa kembali dan jangan serakah lagi. Ayo tidak memiliki punya hal seperti itu. Yang dimiliki ayo adalah miliknya, hidupnya adalah untuk Tuhan. Segala sesuatu yang dia miliki itu adalah miliknya Tuhan. Jadi kalau suatu hari nanti apa yang dia miliki itu hilang, dia tidak pernah merasa menyesal. Yang dia sesali adalah jangan sampai jiwa yang ada di dalam diri itu hilang. Makanya saudara-saudaranya, sahabat-sahabat menyatakan bahwa kamu sudah memutuki Allah, kamu sudah membenci Allah, kamu sudah membuat marahnya Tuhan. Tapi ayo tidak pernah merasa bahwa dia membenci, tidak pernah merasa menyangkal, tidak pernah merasa bahwa Tuhan itu saya hujat. Tapi yang dia sesali apakah ada di dalam diri saya yang salah Tuhan jika semuanya ini habis. Kebanyakan seorang pembawa kebenaran firman tidak semua tahu. Sudah saya tidak orang sok tahu. Tapi kebenaran firman Tuhan tercatat bahwa dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir dalam kitab ini menyatakan istri Ayub meninggalkan dia, bukan mati. Meninggalkan dia karena apa? Ayub sudah miskin. Karena apa? Ternak domba semuanya habis di laut. Apakah itu karena kesalahan Ayub? Tidak, seizinnya Tuhan. Iblis lagi berkeliling-keliling melihat orang-orang salah yang dikelilingi oleh Tuhan, dipagari oleh kuasa Tuhan. Ya. Otomatis iblis tidak berani, dia lebih berani mengacak-acak di luar batasnya Tuhan. Dia nggak berani. Iblis itu siapa? Iblis di naungan Tuhan, lebih di bawah. Memang dikenal dia adalah anak yang paling ceria, ya, orang yang paling disegani karena kecerdasannya untuk memuji Tuhan, karena dirinya ingin memberontak dan mempunyai pemikiran bahwa ingin menjadi orang nomor satu, menggeser Allah. Akhirnya mengetahui hal itu adalah sebuah kejahatan. Iblis dibuang ke bumi, tidak ditentukan tempatnya di kota A, B, C. Kalau sampai ada yang mengatakan bahwa iblis dibuang di kota A,
Dasar percaya. Kalau kita baca tidak kok. Hanya dilempar ke bumi selesai. Aku begini di otak aku. Nah, bisa Tuhan melihat juga. Hai Iblis, kamu dari mana? Ya seperti biasa Tuhan, saya kan jadi kota. Apakah kamu tahu hamba-Mu Ayub? Jelas tahu. Engkau yang selalu melindungi dan memagari dia, apapun yang dia miliki. Saya tidak punya. Tuhan mengatakan 3 kali Iblis juga jauh dari dia. Yang terakhir katakan bahwa aku mengizinkan kamu untuk masuk menghancurkan Ayub. Ini bahasa kasarnya. Nah, sehabis itu otomatis Iblis sangat kesempatan Ayub kayaknya kayak apa? Luar biasa. Pegawainya buahnya dihabiskan hanya waktu yang sekejap. Iblis menghancurkannya tak cukup lama, hanya beberapa detik hancur semua. Karena apa? Sudah ada izin sama Tuhan, pagar itu dibuka, diizinkan sama Tuhan. Pengen tahu apakah Ayub masih tetap salah? Apakah dia masih tetap bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaannya nanti? Walaupun Tuhan itu tahu nantinya Ayub itu seperti apa. Tuhan tahu, bahkan lebih tahu dari pikiran manusia. Tapi Tuhan punya tujuannya. Apakah jika nanti ini semua kepemilikannya, kekayaan ini saya ambil, saya serahkan kepada Iblis, apakah Ayub akan tetap setia kepada? Dengan singkat cerita, Iblis menghancurkan keseluruhannya, bahkan anak-anaknya. Istrinya meninggalkan dia, saudara-saudaranya menghujat dia, tetapi Ayub tetap meminta ampun kepada Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah fana. Apa yang saya punya ini adalah miliknya Tuhan. Jika Tuhan mengambilnya, ya sudah. Dalam diri Ayub, Tuhan kiranya Engkau ampuni aku. Bahkan dalam keadaan tubuhnya penuh dengan borok, dia tidak pernah yang menghujat Tuhan, tetap bersyukur. Saya selalu dalam keadaan apapun, bahkan miskin tadi, yang dulunya sudah kaya, luar biasa kekayaannya, mungkin bukan saja mereka kaya, kuat, lebih dari itu, bahkan lebih dari itu, seperti kekayaannya. Tetapi dengan seizin Tuhan, pagarnya Tuhan dibuka sedikit saja, caranya cuma sedikit. Iblis masuk, lebur, ya. Tetapi dengan kesetiaan Ayub, dia tetap bersyukur, tetap menikmati berkat Tuhan dalam keadaan tubuhnya dengan sangat memuaskan. Tapi Ayub tetap berserah penuh kepada Tuhan. Dari penyerahannya Tuhan, dengan penyerahannya Ayub, akhirnya apa? Tuhan memulihkan secara perlahan. Dia dapatnya dulunya juga perlahan-lahan sampai berkatnya penuh. Tapi dia tidak pernah yang namanya meninggalkan Tuhan dan tidak pernah yang namanya memberikan hal yang khusus kepada Tuhan. Karena semua berkat yang dia miliki itu adalah hasil dari Tuhan. Manusia hanya bisa memelihara sampai selesai tugasnya. Ayub tetap memberikan kekuatan dalam hidupnya, bahkan juga masih bisa memberi nasihat kepada yang lainnya. Ada kan? Terus kowe itu miskin yo, terus ada apa ini aku harapan aku. Karena temannya ini juga mengolok-olok dia bukan karena dia benci tidak, tetapi menyadarkan, membantu menyadarkan bahasa itu yang salah. Tapi itu seizin Tuhan. Tapi terus berlanjutnya si Ayub itu sehingga mempunyai satu hubungan yang baik supaya aku tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Tetap Tuhan masih ada batasnya.
Tuhan memberikan satu izin kepada boleh kamu ambil seluruh harta, tapi hanya satu yang tidak boleh ambil adalah jiwanya. Nah, betul. Berarti Tuhan masih membeli patok yang sudah kamu anjak, jangan sampai lepas. Bisa dikatakan patok itu adalah jiwamu. Kamu sudah berhutang darah dengan Tuhan, jangan sampai kau menjual hal itu kepada dunia. Penawaran dunia juga cukup sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau kita menggeser patok bahasanya, kalau dikit nggak apa-apa deh. Oh, nggak ada yang tahu. Tapi ada mata bola yang besar di atas tanpa kita ketahui adalah Tuhan. Kita tidak menyadari hal itu, ya. Supaya demi pekerjaan harus kita lebih cepat aja. Tak mau dikit, tak mau balik dikit. Dia tidak mengetahui apa yang akan menjadi akibatnya kemudian. Sekarang nggak ada, nanti nggak ada, 1 bulan 3 bulan nggak ada. Tapi segala kejahatan itu akan terus mengingat. Di dalam ayat ini juga mengingatkan kita bahwa orang yang menggeser kanan kadang-kadang untungnya cepat, untungnya banyak. Ya. Tapi ujungnya Tuhan yang ngurus yang bikin playoff. Untungnya cepat menggeser segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidup kita, atau kita ada satu jiwa, kita geser sedikit aja. Gimana? 1 mili aja, 1 senti aja. 1 senti aja geser ya dikit banget. Untungnya luar biasa, kok penawarannya dunia luar biasa. Kamu nggak ikut di perusahaan saya, gajinya 1 bulannya 10 juta contoh ya Pak. 10 juta. Nanti ada insentifnya, nanti ada bonus-bonus yang lain. Jadi totalnya dari 1 bulan kamu kerja itu bisa mendapatkan bonus sampai 30 juta. Enak gak? Enak. Aku mau hari ini kita butuh uang banyak, benar? Butuh uang banyak. Untungnya cukup, betul. KPK. Oh, itu banyak ya. 20 sampai 30 juta 1 bulan. Bayangkan kalau 1 tahun udah berapa ya? 30 kali 12. 3 bulan aja sudah kelihatan 90. 1 tahun dan berapa? Terus kamu hitung itu 1 bulan segitu. Kalau kamu nggak makan nggak minum, uangmu itu juga berkurang. Pendapatan yang kita terima dengan nilai yang besar tanpa kita sadari. Ya. Wah, dapat banyak gajinya besar. Otomatis pengeluaran saya akan lebih sedikit. Ini yang biasanya kemarin makan kayak lagi, biasanya 1 kali makan habis 10 potong paha 1 hari. Besok enggak lah, makan nasi timbul saja sama nasi jago. Ini lebih murah mereka. Pertahanan dalam bisa dinikmati kapan saja tanpa kita menyadari bahwa mata itu sudah bergeser. Semakin kita punya pemikiran, wah gajinya besar, nanti kalau aku pekerjaannya lebih bagus, gaji saya nggak bisa sampai 30 juta, bisa 60 juta, wah bisa aku sembahyang kok ya, maksudnya luar biasa. Tapi dia tidak menyadari iblis sedang mengintai kita. Tapi selebihnya Tuhan yang urus. Makanya di dalam firman Tuhan katakan pembalasan itu di tangannya Tuhan. Kita tidak punya hak. Kita cukup berdoa meminta. Enggak ada caranya kita berdoa Tuhan hancurkan dia, enggak ada. Otomatis kita berdoanya Tuhan ampuni dia dalam hatinya kurang ajar. Yesus tak itu. Itu dalam manusia ya. Kita berdoa sama Tuhan yang baik, benar kan? Benar kan? Benar kan? Gak bohong kan? Jujur ya? Kita doanya kepada orang lain itu otomatis yang baik, gak mungkin yang jelek, benar kan? Tapi dalam hati kita yang wajar, kurang ajar. Tuhan, aku belum bisa mengampuni. Gila, susah bahasanya. Belum bisa terlalu. Tuhan tak suka mengampuni pikiran luar, pikiran dalam
masih ada. Campur ya, pasti. Saya sudah mengakui mulai kita kesempatan lagi ya. Kalau kita keluar dari jalannya Tuhan, repot nanti urusannya ya. Nah, kemudian ada di dalam Amsal pasal 23 ayat 10 saya bacakan satu Bapak Ibu. Bila kalau kamu menggeser patok yang tinggi atau pembela mereka kuat dan dia yang akan lawan kamu. Artinya bahwa kalau kita menggeser sesuatu yang bukan milik kita, bahkan kepemilikannya itu adalah orang yang tidak punya keluarga, sudah tidak punya orang tua, sanak saudara dia yang sebatang kara, dan dia mengambil hak orang itu urusannya lawannya Tuhan. Repot itu kalau saudara. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kalau kita menerima gajinya besar, otomatis pemikiran kita kerjanya keras, kita juga akan mendapatkan nanti tahun kedua saya pasti gajinya naik lagi, pasti nanti gajinya bisa 100 juta, agak mewah. Nah, ya gaji 1 bulan 1 juta, enak kamu masih jauh kalau usah dulu berikan beda mau kalau seperti orang tak mau semakin bijak. Tetapi dia tidak menyadari bahwa jiwanya sedang kosong. Tuhan sudah sedikit-sedikit dikurangi. Kalau ibadahnya mulai berkurang, enak kerja boleh duit ibadah sesok ngomong. Hari ini saya tidak hadir, sesok enak konser. Wah, JN ibadah yang lain lagi. Wah, JN itu sudah mulai makanya sudah geser-geser lagi. Bukan 1 inci lagi, so berpuluh-puluh meter dari itu. Artinya apa? Kamu sudah keluar dari jalurnya Tuhan, sudah tidak ada di dalam hadiratnya Tuhan. Ya. Bahkan kita sudah benar-benar kehilangan dan sudah masuk di dalam garis merahnya Tuhan. Ini yang sudah repot. Kalau sudah keluar dari garis merahnya Tuhan, berarti Tuhan sudah tidak ada bersama kita. Artinya apa? Hidup kita hanya dengan keduniaan. Sing dipikir main dunia terus. Kalau dalam satu keluarga, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Contohnya nggak usah jauh saya aja, guys. Aku nggak tahu orang lain, saya cuma mengenal itu. Saat saya menjauh daripada Tuhan, artinya saya sudah banyak tidak ada doanya akan pagi doa, siang, malam, sore tidak ada. Terus besok pagi, siang, sore tidak ada, jadi malam. Jadi kan enggak doanya kan. Nah, besoknya lagi, bolong lagi, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan tidak pernah ada doa per bulan dalam hidup keluarga. Yang terjadi apa Bapak itu berantakan. Berantakannya apa? Sering marah-marah. Lempar sini. Saya orangnya tidak pernah lempar barang Bapak Ibu. Saya mainnya perasaan. Jadi barang yang memang itu angin. Betul ini kalau ini kono. Kayak gitu. Jadi kayak mana jadi saya berperasaan akhirnya apa? Tumbuhlah rambutnya putih waduh, gitu. Ini juga akibat dari minyak juga bisa Bapak Ibu. Dan juga pikirannya terlalu kencang. Pernah gaji saya itu 180, 190 pernah. Kiranya ini mas nggak pusing ya? Enggak, biasa aja. Yakin mau kasih lagi boleh, kasih lagi belakang masih. Biasanya kalau sudah dari segitu orang merasa pusing. Saya tidak sopan kan. Agak sendiri tetapi di akhir ceritanya di saat saya mulai banyak teguran, saya mulai membaca Alkitab bukan lagi. Awalnya bukan Alkitab itu males betul. Pernah terjadi seperti itu? Pernah nggak? Saya. Kita tahu ya.
Tak kompet baik. Terus resek. Tapi di saat kita meninggalkan yang ada isinya, kita tidak punya isi lagi, pelurunya sudah habis, tinggal senapan saja. Kosong, mau nembak siapa? Tapi di saat saya mulai kembali, Tuhan ampuni saya. Dengan banyaknya masalah sebelum ini, saya sudah banyak kehilangan isi Alkitab. Saya buka satu-satu, balik lagi dari kejadian saya buka. Kadang kalau mati, aku yang mati cuma salah siji. Ada yang ingat, ada firman Tuhan mengingat saya buka lagi. Di situ Tuhan menyadarkan saya, apa yang kamu lakukan justru itu merugikan kamu sendiri. Pas kena firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 tentang pembaharuan budi. Ini tidak bisa ngomong apa-apa. Tuhan, saya menangis kaki, ampuni saya. Setiap jam 12 malam saya mesti berdoa, Tuhan ampuni saya. Ternyata selama saya melakukan hal ini justru merugikan banyak hal, terutama Tuhan yang lebih utama. Dan mulai hari itu saya membuat satu komitmen bagi Tuhan. Saya ingin baca firman. Di tempat saya pekerjaan saya di jalan, kalau lagi jam istirahat, itu saya duduk, buka Alkitab di handphone itu, saya baca. Saat saya baca sambil merenungkan saya berdoa, tapi ya bunyi klintung, klintung. Tak tutup. Tuhan, orderan masuk. Saya berangkat dulu, nanti lagi. Nah, orderan kasih cek. Satu turun, mengenai kelunting ces. Dua kelunting naik telur ces. Akhirnya sampai ces-cesnya akhirnya mali terlalu jauh dari bisa pulang. Tuhan, hari ini sudah waktunya jam 6 sore, waktunya pulang. Ini masih jauh banget. Tuhan kasih orderan sekali lagi saya pulang. Rugi Tuhan kayak orderan satu untuk pulang. Bensinnya nggak cukup. Bercanda ya Tuhan. Saya berdoa Tuhan, terima kasih buat berkat hari ini. Ya toh, dari atas sampai turun aku nggak soalnya itu. Besok karena saya berdoa di situ. Ada orderan terdekat 1 kilo. Puji Tuhan, pulang. Lewat keras. Nyampe di keras plastik. Orderan masuk lagi, pulang lagi sambil. Saya pulang lagi sampai rumah. Terima kasih Tuhan. Jadi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Kalau kita benar-benar ada di dalam namanya Tuhan, menepati janji, benar. Janjinya Tuhan itu pasti nggak mungkin akan melewati kehidupan kita. Nah, arti dari semua yang Alkitab terangkan bagi kita supaya jadinya lebih baik lagi dalam mengatasi jalannya Tuhan akan lebih bekerja dalam kehidupan kita adalah bahwa Alkitab tidak mengajari kita bikin pagar. Katakan tadi di atas, Tuhan tidak mengajari kita untuk membuat kita pagar atau bikin patok. Tetapi Tuhan mengajari kita tinggal di dalam pagar. Ya seperti lagunya sekolah minggu ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalam. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan apa? Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cinta dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Nah, pelajaran besar dalam setiap kehidupan kita di dalam jalannya Tuhan supaya kita
kita tidak keluar lagi, supaya kita juga naik tingkatan, dan Tuhan akan makin banyak kita bekerja dengan Tuhan, yaitu jalannya Tuhan itu sebagai satu perlindungan, bukan penjara. Sekarang saya katakan jalannya Tuhan atau pagarnya Tuhan itu tidak yang namanya penjara, tapi itu perlindungan yang begitu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Jadi lebih baiknya gimana ya supaya kita bisa menikmati perlindungan Tuhan, ya. Yaitu kita mengubah cara pandang kita, jangan melihat kanan kiri, yang terpenting jalan terus bersama Tuhan. Amin. Kita lihat ke masa depan bersama Tuhan. Tidak usah lihat yang di belakang, udah ditinggalkan aja yang di belakang. Makanya kita berujian di waktu di box saya Tuhan itu anak. Saya katakan aku melupakan segala yang ada di belakangku. Seorang pelari tidak akan melihat ke belakang, yang dia lihat adalah garis depannya. Aku pasti bisa, aku pasti menang, dan aku pasti mendapatkan mahkota kehidupan. Janjinya Tuhan, kalau kita benar-benar ada di wilayahnya Tuhan. Jadi jangan saudara merasa bahwa aku itu sih kalau itu Tuhan, telah sedikit hantu di pagar garis kerana banyak. Hari-hari ini kita dipagari oleh Tuhan. Ada garisnya Tuhan, supaya orang yang dilindungi ini tidak akan keluar dari jalurnya, tetap dalam perlindungan apapun itu. Tuhan aku semua pakai bimbingan dulu, mosok gak dipakai dari turun. Ini bahasanya saya pakai bahasa sehari-hari. Seperti saya buatkan itu. Bisa dikatakan pagar itu ada semua. Kayak setakol itu. Tapi karena harapan yang ada di dalam hati kita punya Yesus, itu loh yang terpenting. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang keempat. Satu Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua di sana dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Yang ketiga, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malah diriku sendiri tidak kuhakimi. Ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian. Kalau dalam setiap pada ini Tuhan adalah satu-satunya hakim, belum waktunya berarti terus kita berdoa lebih ke depannya, lebih cari supaya kehidupan kita benar-benar dinyatakan. Tuhan tidak cari orang yang pintar. Tuhan tidak cari orang pintar, bukan berarti kita sudah bekerja di butuh, tidak ada. Tapi bila kepintaran, kecerdasan itu kamu kelola dengan baik untuk membina, untuk membangun hidupmu, mendewasakan kerohanianmu, supaya apa? Jangan sampai kita keluar jalurnya Tuhan. Jangan sampai kita lewati yang bukan seharusnya. Kita harus tetap di garisnya. Gimana lebih baiknya supaya kita menjaga garisnya Tuhan? Bagaimana caranya kita masih ada di dalam pagarnya Tuhan, di dalamnya sebagai perlindungan, bukan sebagai kita di penjara. Ya. Ada 3 patok. Yang pertama adalah patok kejujuran, yang kedua patok kekudusan, yang ketiga adalah patok kerendahan. Artinya harus punya jiwa kejujuran. Ya. Orang yang jujur dibimbing oleh ketulusan, Tuhan yang mobil.
Tuhan yang menjadi kemudi kita, jadi drivernya, ya, untuk menuntun hidup kita, ya, bukan mengakali. Ya. Kalau di dalam mandat kekudusan, yaitu jika seseorang memikirkan dirinya, dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Artinya Tuhan butuh wadah bersih. Ya, Tuhan membutuhkan tempat yang layak. Tuhan menyediakan tempat yang benar-benar Tuhan bisa masuk di dalamnya. Berarti hidup kita harus benar-benar di jalannya Tuhan. Ku telah mati dan tidak terus oh rasanya ngomong nggak berat. Oh ya semuanya ngomong nggak berarti lah. Tuhan sudah mati buat hidup kita supaya kita jangan sampai kita mengikuti jalannya keduniawian kita. Nah, patokan ketiga yaitu tentang kerendahan hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Sudah kok. Rendah hati kok suara. Rendah hati artinya apa? Tuhan nggak bisa kerja lewat orang yang merasa bisa menggeser garisnya sendiri. Tuhan nggak bisa kerja. Bisa saja. Tapi karena manusianya kolot, berubah, sulit dirubah. Akhirnya saya itu, sulit kamu. Pengen ditolong yo kono, ora kena yo kono. Oleh berkat yo kono, ora yo kono rasa dhewe oleh ngono iku bisa deh. Asap. Tetapi Tuhan itu punya hati. Tuhan punya maksud dan tujuannya. Akibat kita menggeser dan akibat juga menjaga mata itu bagaimana? Cara kalau kita akibat dari kita tidak jujur, ya, menggeser segala sesuatu dari kita hidup di dalam gelap sembunyi-sembunyi, ya toh. Tuhan awasi buat menghukum rezekinya dirampas orang lain, ya. Menggeser kehidupan kita. Kalau kita menjaga batas, apa yang terjadi? Orang yang cakap dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja. Artinya Tuhan akan membawa dia diperhadapkan pada tingkatan yang lebih atas, dipercaya atas. Ngerti level gak ini? Halo, ngerti level gak? Ngerti ya? Coba di luar negeri sholat. Tingkatan. Saya suka sebut-sebut mau sholat ya guys. Ini ada yang semua bisa bahasa Inggris ya, kecuali yang sepuh-sepuh. Begini Bapak Ibu, Tuhan itu memberikan satu rencana bagi hidup kita itu ada tingkatannya. Mungkin saat ini kita ada di bagian paling rendah, apa ya? Layannya paling rendah apa? Oh, sunya tinggi. Jangan. Orang-orang mengatakan bahwa tingkatan orang yang mandi layak itu yang rendah dikatakan orang berdoa salah. Bahwa itu orang paling tingkatan yang paling tinggi. Saudara melayani tidak ada tinduannya di kodai, tidak ada yang support ngobrol. Akhirnya apa? Di saat saudara di atas tungku dan tungku ini area yang mendidih, tidak ada api, tidak ada kayu. Bisa mendidih ya? Nggak bisa. Saudara ada di atas mimbar, jika di bawah ini tidak ada yang berdoa artinya juga membakar dan menumbuhkan ada munculkan api yang daripada Tuhan supaya apa? Hadirat Tuhan itu bisa naik dan si mimbar tadi pemimpin pujiannya atau pembawa firman-Nya itu akan lebih indah. Artinya apa? Memudahkan kita bisa memberikan pesan yang daripada. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Nah,
Jadi kunci biar Tuhan itu lebih bekerja, kita harus mengenai yang namanya kenal dengan jiwa kita sendiri. Ya, baca firman Tuhan tiap hari, baca firman Tuhan tiap hari. Kalau sekolah minggu baca firman Tuhan tiap hari. Kalau mau tuh, gimana mau tuh toko? Aku yang pangan dek subuh. Bukan itu maksudnya. Tetapi artinya ada di saat kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dan kita tidak melupakan yang namanya Alkitab, perjalanan dan sejarah Alkitab bisa terjadi dan firman itu bisa ada di dalamnya. Di saat kita mengatakan, di saat kita membaca, merenungkan, disitulah akan ada hal yang luar biasa. Kalau ada masalah yang dicari siapa? Halo, kalau ada masalah yang dicari siapa? Udah ada jawaban. Kalau ada masalah yang dicari siapa? Yakin. Biasanya kalau ini nggak semua ya, beberapa saja. Biasanya orang itu punya masalah yang dicari adalah HP-nya dulu, tidur. Kok isi, kok sedih, aku sedih tambah sedih, kok tambah nangis, aku bisa bilang. Saya cerita Tuhan dulu. Tuhan hari ini aku sungguh banget. Bisa ditulis ya, sungguh banget bisa ditulis. Supaya apa? Kamu tetap berdoa kepada Tuhan. Masih ada harapan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Harapannya hanya kepada Yesus. Jika ada masalah ya wes saya baik. Untuk merenung, untuk makan berdoa. Tuhan, menolong masalah. Walaupun pikiran manusia nanti mau makan apa ya Tuhan, ini masalahnya belum keluar. Tuhan menyelesaikan sampai jam berapa? Ini berasnya tinggal 1 liter Tuhan. Menuntut enggak sampai nanti sore. Tanpa kita pikirkan dengan banyak hal. Di saat kita merenung dan berdoa kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan mulai bekerja. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan di saat kita ada di lingkupnya Tuhan, garisnya baik-baik. Kalau kita ada di garisnya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu janjinya Tuhan. Ya. Supaya hidup kita, bagian kita, mana yang paling berat buat kita sekarang, saat ini. Ya, apa yang menjadi keberatan dalam kehidupan kita, mari kita koreksi hidup kita. Hari-hari, jangan sampai kita keluar dari segala batasnya. Jangan sampai kita keluar dari areanya Tuhan. Kenikmatan yang Tuhan berikan itu sungguh luar biasa. Dunia tidak bisa memberikan hal yang luar biasa. Dunia hanya memberikan hal-hal yang fana, sesaat saja, supaya hidup kita itu tidak lagi terpaut kepada Tuhan. Mari kita buat komitmen kita pagi hari. Ya. Jangan sampai kita keluar dari jalurnya Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari area Tuhan. Kita memberi waktu. Ya, kalau di setiap gereja, ya ada jam itu apa aja. Ada setengah 5, ada jam 5 sampai jam 6 pagi. Ya. Kalau Bapak Ibu ini membina, membangun keintiman dengan Tuhan di rumah, dengan sebuah keluarga, mana yang bisa berdoa, siapa yang memimpin anak ini juga apa-apa. Ya, bocil saya itu lagi doa sekarang mesti aku kasih doa ya, berdoa sih, tidak terus nendong. Kita membangun sebuah keluarga itu penting banget. Supaya apa? Biasanya enggak apa yang satu orang, seluruh orang kalau bangun itu harus dilakukan berdoa. Ini ada
Enggak? Bangun tidurku terus mandi dada sekarang. Bangun tidurku terus pegang HP. Lihat-lihat isinya HP. Apa siapa yang WA? Apa sih dulu? Tuhannya dulu begitu. Saya sama ceweknya itu kalau bangun, saya harus bangun nggak langsung duduk dulu. Kebiasaan menjaga waktu biasanya kalau sudah kesiangan langsung bangun tidur langsung berdiri. Habis itu langsung mandi. Habis mandi ganti baju, habis naik motor berangkat. Tapi kalau sekarang ya duduk dulu. Resiko supaya tunggu 3 menit sesaat kita berdoa dulu. Nanti kan nggak panjang lagi, nanti malam bisa kembali. Setiap kali saya berdoa ada waktunya, ada waktu malam, saya tetap katakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang pada kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terus, karena Engkau ampunan, kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai. Nah, itu doa yang diberkati. Coba. Gak bisa pagi, malam tidur. Kumpulin seluruh warga, ayo bangun misbah. Itu yang terpenting. Saat ini, ya. Karena waktu ini sudah semakin jarang. Sebelum saya mengakhiri, saya melihat satu tayangan film yang bisa dikatakan konyol. Kalau dibilang Alkitab dia tidak juga, karena digabung dengan sains. Bapak Ibu tahu tentang 10 Tuhan sama manusia yang menuju raja. Bayangkan sungai yang sudah darah menjadi garam, karena orang sisanya ini mengambil segayung untuk dijadikan air mobil bisa diminum. Kau tahu kan? Dia ada airnya. Itu juga sesat. Hati-hati. Sekarang sudah merajalela dalam segala hal, dari segala hal apapun. Ya. Sekarang generasi apa? Hati-hati. Mana yang terbaik? Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya, adalah yang terbaik itu bagi Tuhan. Amin. Mari kita mendapat ini. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan berbarang pada
dengan korban. Oleh segenap kasih
Terima kasih Bapak. Kami mau belajar terus, belajar sampai benar-benar Tuhan memberikan makhluk hidup atas kami. Harapan asli, harapan luar biasa, harapan sungguh biasa. Kematian tidak akan pernah hilang di dalam setiap ingatan kita. Kematian itu akan terus mengingatkan dan mati. Hutang darah dibayarnya, hutang berdarah hati dibayar dengan karunia. Hutang kejujuran dibayar dengan kejujuran. Kuduskan setiap hati kami, lengkapi hidup kami Bapa, supaya kami benar-benar mulai hari ini kami boleh membangun segala kesepakatan, membangun setiap roh yang kami di keluarga kecil kami, supaya benar-benar Tuhan memberikan pagar yang luar biasa. Supaya garis yang Tuhan sudah tetapkan, patok yang Tuhan sudah tetapkan itu tidak akan bergeser lagi, tetapi patok itu akan tertancap, terus tertancap lebih dalam lagi, sehingga tidak ada satupun orang siapapun itu yang menggesernya selain Engkau Tuhan yang bisa menggeser. Karena berkat-Mu akan terus mengalir, sedikit ataupun banyak kami menikmati. Jika kami sudah mendapatkan hal yang besar, kami juga akan tetap
jujur di dalam setiap waktu kami untuk tetap bersedia bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Siapapun yang hadir sahabat hari ini, biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah atas hidupnya. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, dan Tuhan sumber dari segala yang ada, sehingga semuanya itu Tuhan akan melakukan di dalamnya. Roh Kudus yang dari tempat mati ini akan masuk menghidupi kami dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kemanapun kami akan pergi, kapan saja kami akan melangkah, Tuhan menyertai kami sampai Maranatha. Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapak, dan semuanya dikerjakan dengan Kamu. Firman Tuhan saat ini kami berhenti, tetapi roh yang akan kami terus mengalir dan terus menjalankan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ini tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan akan menyertai dan memberikan. Haleluya. Kita pujikan. Baik, terima kasih untuk pengumuman untuk pelayanan dalam kesempatan dan kami share di grup WhatsApp. Dan sekali lagi saya mengingatkan untuk pemuda remaja yang nantinya di tanggal 10 sampai 11 ikut serta dalam kegiatan glamping yang diadakan oleh Wilayah 5 Kediri, dan hari ini adalah tepat di tanggal 28 Juni pendaftaran terakhir yang akan ditutup ya nantinya. Namun tadi saya dapat informasi dari panitianya bahwa
silakan didaftarkan aja tidak apa. Jadi nanti dimohon dengan daftar nama yang sudah tertera dan sudah list kemarin, mungkin saya ingin kelengkapannya dari nama lengkap, ya, nama lengkap dari kemarin yang ikut serta atau nanti ikut serta dalam acara camping nanti. Saya mohon setelah ibadah nanti bisa setor nama lengkapnya sama usianya, dan juga nanti bisa setor uangnya sekalian berapa setelah ibadah nanti. Jadi nanti yang saya bantu untuk pembayarannya, untuk pendaftarannya, jadi nanti tanggal 10 dan 11 tinggal datang saja. Terus untuk ibadah konser, oh ya, bertempatan di Ibu Kristiani atau Bu Dian, nanti biayanya, oh saya, haleluya, nanti biayanya saya sendiri dan yang barengan dari Bapak Adius. Mungkin ada tambahan lagi? Oh ya. Oke, mungkin untuk acara besok tanggal 29 Juni, karena gereja kita dibuat untuk kegiatan garis depan dari seluruh lembaga. Jadi untuk seluruh jemaat mohon bantu doanya agar supaya besok acaranya sukses dan lancar ya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali mungkin kalau dari jemaat ada sesuatu yang mungkin bisa boleh klarifikasi sedikit, boleh bisa bantu-bantu, tapi mohon doanya aja untuk besok acaranya bisa bersegera dengan lancar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan dan saya serahkan ke Bapak Gembala. Kami musik bersama.
Kami berterima kasih sepanjang bulan telah memberkati kami Tuhan dengan kekuatan, kesiapan dan kesediaan. Kami percaya Tuhan semua itu oleh kata anugerah yang kita. Oleh sebab itu bila hati kami dengan pujian, hati kami dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur adalah sebuah nikmat yang daripada Tuhan yang telah menganugerahkan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena ini bagi para hamba-hamba yang sudah ambil pelayanan ketika Tuhan pada kami hari ini, berkati seluruh sidang jemaat dengan segala kehidupan dan persembahan mereka. Kembalikan sesuai dengan janji daripada yang tidak sempat hadir pada saat pagi hari ini karena satu dua hal yang tidak bisa diwakilkan Tuhan ke Tuhan pulih dan memberkati mereka. Pada saat pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk acara besok. Kami berterima kasih yang kesekian kalinya gereja kami dipakai untuk pertemuan hamba-hamba Tuhan di Kristus. Tetapi kami tahu Tuhan mempunyai satu rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan itu akan tolong kecampurkannya, Engkau memberkati acara demi acara, bahkan Tuhan bagi para pelayan Tuhan, baik singer, leader, para pemain musik teristimewa, hamba Bapak Pendeta WP, Tuhan kalian setinggal yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang kiranya urapan Tuhan yang memberkati kami semua, bagi para hamba Tuhan yang memberkati jemaat yang bersama-sama. Tuhan menyambut menyongsong, Tuhan tentang kubur subuh daripada duta surga ini. Tuhan memberkati dan memang hamba Tuhan yang telah ditunjuk sebagai para pendoa syafaat. Kiranya Tuhan akan mempersiapkan hati mereka apapun tanggung jawab yang diletakkan dan diberikan kepada hamba-hamba sebagai pendoa syafaat. Tuhan memberkati sehingga benar-benar terjadi dan terbukti bahwa pekerjaan Tuhan, bahwa nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang sudah memberkati putra putri kami yang dulu memang di sekolah, baik yang dari TK masuk ke SD, yang dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA dan SMA kepada perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka, jadikan anak kami boleh menjadi bukan untuk hormat dan kemuliaan. Peristiwa memberkati kedua orang tua mereka. Tuhan haleluya, berkati segala usaha pekerjaan melalui panah, ladang, sawah, tanaman, peluang dagangan, usaha dan kewirausahaan mereka. Tuhan memberkati dengan semua limpahnya karena untuk kebutuhan dan keperluan bagi para putra putri mereka. Terima kasih kami berdoa untuk anak-anak Tuhan sebagai karyawan-karyawati, baik PNS, Tuhan Pramugwisma, Tuhan haleluya di Malaysia, di Hong Kong, di Korea, Tuhan haleluya di Singapura, semuanya kami serahkan di dalam tangan, berkati dengan kekuatan kesehatan, supaya dengan tubuh yang sehat dipakai, digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh anggota keluarga, suami, anak-anak yang ditinggalkan oleh istri dan ibunya sementara. Tuhan mempersiapkan segala keperluan masa depan mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semuanya kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Keberadaan bangsa kita di dalam tangan Tuhan. Lindungilah, berkatilah, selamatkanlah bangsa mereka dengan segala keterpurukan. Engkau bagi pada para pemimpin kami, oleh pemerintah pusat daerah sampai di lembaga yang terendah, dan kami yang tersebar luas di bumi Nusantara. Demikian Tuhan TNI Polri menjaga kebutuhan keseharian
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai harga mati dalam tugas-tugas untuk mengamankan dan memberikan stabilitas, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, damai dan sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia dan terwujudkan dan berhasilnya suatu negara yang adil, makmur, gemah, limpah, Ciawi. Terima kasih Bapak di surga. Sementara kami akan berpisah dari yang lain. Kembali bermati masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami seperti mana Engkau menyertai kami untuk kami datang beribadah kepada segala saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab kita tinggalkan rumah ibadah ini, kita pulang kepada rumah yang masing-masing. Mari kita angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang damai sejahtera daripada Putra yang Bunda, penyertaan dan penghiburan di dalam Allah, di dalam satu kesatuan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, sebagai jemaat, sebagai Tuhan pemimpin besar kami. Terimalah dan kita akan bawa pulang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua. Terpuji dan tidak mampu kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih.